semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agape Primana Sinukaban, NIM 21924420008, kelas A 2019, Prodi Pendidikan Seni Musik, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Lamhot Basanin Sihombing SPD MPD. Fungsi manajemen kali ini memiliki 4 poin. Poin yang pertama adalah planning atau proses perencanaan. Yang kedua, organizing atau proses pengorganisasian. Yang ketiga, actuating and directing atau fungsi pengarahan. Yang keempat, controlling atau proses pengawasan. Kita bahas fungsi manajemen yang pertama dulu, yaitu adalah planning atau proses perencanaan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting, mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan atau pendidikan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen adalah: yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Fungsi planning diadakan bukan tanpa tujuan. Setidaknya inilah beberapa manfaat proses perencanaan. Yang pertama, memudahkan proses pengawasan. Yang kedua, menjadi acuan dan paduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Kita masuk kepada fungsi yang kedua, yaitu adalah organizing atau proses pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi pengorganisasian. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi pengorganisasian. Ketiga unsur tersebut adalah: yang pertama, kegiatan diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Manfaat fungsi pengorganisasian yang pertama adalah tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Dan yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Kita masuk kepada fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating and directing atau fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan. Yang pertama adalah bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Dan kita masuk kepada fungsi manajemen yang terakhir adalah, yaitu yang keempat, controlling atau proses pengawasan. Fungsi pengawasan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi pengawasan, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam fungsi pengawasan. Yang pertama, klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Yang kedua, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Untuk merealisasikan fungsi pengawasan dengan efektif,
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah scheduling, yaitu penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Yang kedua, routing, yaitu penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga, follow up, yaitu pencarian solusi atas sebuah masalah. Dan yang keempat adalah dispatching, yaitu suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Itulah dia beberapa fungsi manajemen dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.